Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adra Afifah Mamuda dengan NIM 19021100005, Anissa Agun Setyaningsih dengan NIM 19021100011, dan saya sendiri Akmal Samdadi dengan NIM 19021100017. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha dari diri manusia untuk menghasilkan SDM yang kemudian digunakan untuk menunjang atau mendorong pembangunan. Kemudian pembangunan dapat diartikan sebagai usaha dari diri manusia yang dapat menunjang pendidikan. Hubungan pendidikan dan pembangunan menekankan kepada pembenahan pendidikan dan meminta peran pemerintah yang lebih besar terhadap pembenahan pendidikan. Esensi pendidikan dan pembangunan beserta titik temunya. Pembangunan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang ada dan dapat diadakan untuk mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik. Dalam hubungan ini, pendidikan dinilai sebagai cara untuk membangun pengembangan diri manusia menyangkut kemampuan diri. Di sisi lain, pendidikan juga dapat dinilai sebagai suatu proses untuk membangun, sehingga dapat dilihat dari produk kemampuan manusia itu sendiri. GBHN menyatakan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Dalam hal ini, manusia bisa berlaku sebagai subjek dan juga objek. Manusia sebagai subjek artinya manusia sebagai sasaran untuk dibangun dalam kaitannya mengembangkan diri, potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia. Sedangkan manusia sebagai objek artinya manusia membangun segenap menggarap lingkungannya secara dinamis, kreatif, baik lingkungan sosial maupun spiritual. Jadi titik temu antara pendidikan dan pembangunan, pendidikan merupakan usaha dari dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha dari luar manusia. Pendidikan menghasilkan tenaga yang menunjang pembangunan, sedangkan hasil pembangunan menunjang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Azra Afifah Mamuda dengan NIM 19021100005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan. Ada 3 hal yang dapat diuraikan tentang sumbangan pendidikan terhadap pembangunan. Yang pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian, dengan sumber daya pembangunan, membangun lingkungannya. Yang kedua, kunci keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia. Yang ketiga, pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia sebagai pencipta pembangunan. Selanjutnya, pembangunan sistem pendidikan nasional. Ada alasan sistem pendidikan dibangun. Sistem pendidikan perlu dibangun guna memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan diri pada kesempurnaan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki dirinya, juga selalu disempurnakan. Adapun wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu yang pertama, ada aspek filosofis dan keilmuan. Yang kedua, aspek yuridis dan perundang-undangan. Yang ketiga, struktur. Keempat, kurikulum. Yang pertama, ada aspek filosofis dan keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan.
Rumusan tujuan nasional memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati, yang berarti bersifat wajar. Yang kedua, aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas. Yang ketiga, aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. Yang terakhir, ada aspek kurikulum. Kurikulum adalah sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum juga ikut berubah. Perubahan yang dimaksud adalah mengenai materi, orientasi, pendekatan, ataupun metode. Kurikulum dalam sistem pendidikan persekolahan di negara Indonesia telah mengalami penyempurnaan dalam perjalanannya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Pembangunan nasional. 1. Batasan. Prinsip pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan struktur produksi pendapatan nasional, struktur penduduk dan masa pencaharian lapangan kerja, dan juga struktur lalu lintas barang, jasa, dan modal dalam hubungan internasional. Selain pembangunan ekonomi, juga terdapat pembangunan manusia, yang berarti pembangunan yang memanusiakan manusia, pembangunan prasarana, yang berarti pembangunan yang memberi bantuan sarana dan prasarana, pembangunan ekonomi, dan pembangunan manusia. Pembangunan kelembagaan, yang berarti pembangunan yang memperkuat pembangunan yang ada di masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, yang berarti pembangunan yang memperkuat mekanisme pembangunan. Tujuan dari 5 prinsip pembangunan yang terdiri dari prinsip pembangunan manusia, prinsip pembangunan ekonomi, prinsip pembangunan prasarana, prinsip pembangunan kelembagaan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kelimanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Strategi pelaksanaan. Strategi dasar pembangunan nasional Indonesia selama kurang lebih 30 tahun, baik jangka panjang maupun jangka pendek, bertumpu pada pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional. 1. Mengembangkan teknologi. 2. Menjadi produktif dalam bidang konstruksi. 3. Pelaku generasi dan pencipta budaya. 4. Menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. 5. Konsumen barang dan jasa. 6. Payung pembangunan pendidikan nasional. 7. Sumber yang memberikan masukan pada pengembangan pendidikan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.